Hai komunitas sakau, bangun-bangun. Bukan hanya Anda yang sakau, kita juga sakau ini. 2 bulan, 3 bulan kita nggak pernah. 2 bulan ya 2 kita bulan. 2 bulan kita nggak ada Formula One. Rasanya tuh badan lemes-lemes, kaku-kaku ya kan. Tapi harus melupakan dulu musim yang terlalu dominan tuh Mas Dewa. Jadi harus refreshing dulu. Iya tapi sakau loh teman-teman. Banyak yang DM ke saya loh Iya. Om, nggak ada balapan, gabut ya. Sama bilang gabut, saya bilang saya nonton balapan terus loh. Di mana gitu loh? Saya tiap hari nonton di TV nasional. Balapan apa Om? Balapan elektabilitas. Terus gitu. Makanya saya bikin di IG saya kan kebanyakan teman-teman yang ada di IG nonton main balap ada di tempat saya Jadi saya puling. Sampai ngetes saja. Ini anak F1 atau anak politik. Iya. Berapa putaran? Nggak ada yang jawab 1 atau 2 50 atau 70 tergantung sirkuit. Banyak. Jadi kalau dia disuruh ke politik 1 putaran rugi dong. 2 putaran rugi dong. DNF katanya. Terus kemarin tuh saya coba teks satu tes lagi lah gitu. Bolehkah kita menonjolkan identitas, kan sekarang ini cari masa dari identitas politik identitas gitu. Kalau anak politik pasti bilang tidak boleh. F1 boleh. Boleh. Iya. Oh merah jelas Ferrari kok. Hijau itu jelas Aston Martin kata gitu. Oranye. Oranye gitu kan. Jadi memang papaya kan makanya. Jadi ya ini asiknya Formula One gitu saya. Jadi ketika kita ngomongin politik kita jenuh, ya kemarin kita dapat hiburan sepak bola, apapun yang terjadi itu sepak bola kita. Kita harus bangga karena kalau saya tuh cuma berpikir, saya juga kadang membantu doanya Asa. Jadi kalau PSSI itu bagus, pasti nanti turunannya pertandingan, jadwal pertandingan semakin tertata dengan rapi. Kita nonton ke stadion sudah tidak perlu lagi takut, ya kan? Nah kayak itu. Nah sekarang kita kembali ke sepak bola. Saya senang karena banyak itu kan binaan sejak saya pegang Persebaya. Jadi ada juga. Ada beberapa di situ. Oh iya. Jadi Marcelino, Hernando. Itu yang dulu kalau kita ngomong 10 tahun berapa tahun ya dibina ya? Waktu saya pertama kali akuisisi Persebaya tahun 2017, Marcelino masih umur 12 tahun. Dan kita belum tahu nih kamu akan kemana nak, belum tahu. Iya. Ya inilah kalau kita ngomong olahraga itu kadang-kadang memang talent itu top ya. Apa namanya talent scout ya? Atau yang nyari-nyari? Ya kan tergantung pembinaannya juga. Kalau kita kan punya pembinaan yang baik, jadi ya ketika ada kesempatan ke luar negeri kita nggak mau menghalangi waktu itu, jadi berangkat gitu. Toh nanti kalau pulang ke kita lagi kan kayak gitu. Kan di olahraga termasuk Formula One kan ada yang talent-talent yang nyari, akan cari hebat gitu. Ya. Tapi sekarang lagi kesulitan itu Mas, karena banyak pembalap-pembalap yang junior ini sekarang nggak ada ruangan di atas. Karena kan kursinya hanya ada 20. Padahal banyak yang berpotensi ya. Betul. Jadi nggak bisa kayak sepak bola atau tenis atau basket. Karena F1 ini kan kayak kartel kan, hanya 10 tim, 20 pembalap. Jadi ketika pembalap-pembalap ini eksis susah udah. Ini beberapa juara F2 nggak bisa masuk F1 ini. Waduh. Tapi kembali lagi ke talent scout tadi, memang peran yang penting untuk melihat bakat ya. Betul. Itu dari olahraga ya. Dari olahraga. Oh salah, saya pikir dari rumah karaoke. Oke, sekarang gini ya, udah. Serius. Nanti kita salah-salah. Karena apa? Yang mengalahkan elektabilitas kan karena kepelintir. Jadi saya nggak mau kepelintir sini. Oke, kita ngomong saja. Ya, jadi ini kan belum launching, belum balapan, belum uji coba. Jadi cuman sudah ada banyak update baru di F1. Jadi kita akan ngomongin kontrak-kontrak pembalap dan konsekuensinya. Perubahan nama tim, ini yang agak menyebalkan. Kemudian nanti ya pasti jadwal launching sama nanti kalender F1, perubahan dan lain-lain. Jadi ya kita mulai dari kontrak pembalap karena dalam seminggu terakhir ini ada 2 pembalap penting yang memperpanjang kontrak. Yang satu Lando Norris yang ada di screen, ini memperpanjang lagi di McLaren. Seharusnya dia masih sampai 2025, tapi diperpanjang sampai setelah 2026, jadi nggak disebut sampai kapan. Kemudian Leclerc juga begitu, harusnya habis 2024, diperpanjang sampai setelah 2026, tapi juga nggak disebut sampai kapan. Ini kayaknya tren baru kontrak pembalap gitu. Iya baru ya, benar juga ya. Jadi apa yang terjadi kalau tadi Asa bilang F2 banyak yang hebat-hebat, nggak bisa naik. Sementara yang ini diperpanjang nggak jelas. Bukan nggak ya. Ya maksudnya nggak setahun 2 tahun itu kan nggak. Nggak ya. Jadi kayak apa yang terjadi
Sebenarnya akhir tahun ini ada banyak potensi ya. Ini saya usahakan zoom semaksimal mungkin. Ini semua bermula waktu dulu kita pernah bahas tema khusus waktu Max Verstappen perpanjang kontraknya sampai 2028. Jadi kan kursi Red Bull 1 pasti dipakai oleh Verstappen sampai 2028. 2028 itu nanti hampir pemilu lagi kita mesti. Kan jangan kasih satu kursi untuk Max Verstappen sampai 2008. Yang nanti kan kasihan udah hancur tuh kursi itu. Udah gembos itu. Kemudian ya Lewis sama Russell masih sampai 2025. Jadi nggak ada lowongan di Mercedes sampai 2025. Ya. Kemudian saya nggak nyebut yang 2024 ya. Ini Charles di sini masih 2024, tapi ini sudah diperpanjang sampai setelah 2026. Aman dia. Lando dan Oscar ini sama-sama akan sampai 2026 atau lebih. Jadi McLaren juga penuh. Mercedes penuh, McLaren penuh. Red Bull ini kan kursi maut ya. Maksudnya ada lowongan, tapi kan siapa yang mau sama singa? Iya. Nah, tapi yang lain-lain ini sebenarnya banyak lowongan Mas Yo. Jadi Sergio Perez, kalau nggak salah ada 13 pembalap yang kontraknya habis. Sergio Perez 1, Fernando Alonso 2, Lance Armstrong ini nggak punya kontrak mungkin. Kemudian Carlos Sainz masih sisa 2 pembalap Alpine, 2 pembalap Sauber saya nyebutnya sekarang. Kemudian 2 pembalap Haas, 2 pembalap Williams, dan 2 pembalap tim apa namanya nih? Pakai nama lama aja dulu aja. Alfa Tauri aja lah kita ya. Udah lalu Minardi. Jadi ini sebenarnya banyak yang, jadi akhir tahun ini banyak yang lowong, tapi beberapa langsung ngunci sampai jangka panjang. Nah ini tentunya nanti akhir musim akan banyak potensi pergantian pembalap. Silly seasonnya akan rame nanti bulan Agustus. Tapi mungkin kursi-kursi kuncinya ya hampir habis. Yang sisa paling nanti apakah Sainz diganti, rasanya juga sulit ya kan. Maksudnya Ferrari kan mungkin ngincer yang lain, tapi siapa yang available kan? Daripada aneh-aneh, Carlos saja perpanjang. Apalagi ini situasinya Ferrari sangat butuh performance. Yang enak mungkin Red Bull ya, tinggal pilih nih. Ini bebannya di Sergio. Betul sekarang. Tapi siapa yang mau gabung sama Max? Dari list ini, siapa yang available? Apakah Sainz mau? Apakah Fernando mau? Ricciardo di sini ada peluang. Ricciardo mungkin udahlah itu tuh apa lagi. Albon mungkin balik ke sana. Iya. Jadi ya ini kursinya ya kira-kira seperti ini. Tapi yang paling penting ya mungkin ya Norris sama Leclerc sudah off the market. Jadi ini Leclerc sulit dipercaya hanya menang 5 kali di F1. Walaupun 23 pole position, 30 podium. Ya ini tinggal berarti dia kan percaya banget sama Ferrari akan lanjut. Nah, maaf saya potong saya. Ini yang saya mau tanyakan saya. Kalau orang mau dikontrak panjang, itu karena duitnya atau kepercayaannya. Kayak misalnya tadi yang pertama Dek Papaya tadi. Nah, kalau ini kan masih tanda tanya kan ya. Tanda tanya begini. Tahun lalu progresnya bagus sampai membuat Max buta warna ini. Katanya dia bilang saya yakin tahun 2024 kalau di pernyataannya yang jadi kuda hitam itu McLaren. Padahal oranye. Dan kuda hitam itu yang mobilnya merah ya. Pasti Ferrari. Nah, saya yakin nggak ini memilih bahwa gaji atau memang saya tahu di sini ini potensi loh, pembalap potensi loh ya. Ya, kalau kita lihat trennya Lando ya, poinnya naik terus. Musim kemarin adalah musim terbaiknya, banyak banget podiumnya. Yang saya lihat begini Mas, kalau kita lihat tadi peta kursi yang tersisa. Betul. Kan satu-satunya yang lebih baik dari kursi mereka masing-masing adalah Red Bull. Karena Mercedes kan nggak mungkin sudah sampai 2025. Tapi kan sekali lagi mau nggak sama itu kan belum tentu baik buat mereka. Mereka ini sekarang di tim masing-masing bisa patok harga mahal. Jadi di satu sisi mau nggak mau harus yakin pada timnya. Di sisi lain kalau mau dapat penghasilan terbesar atau potensi penghasilan terbanyak ya sama timnya masing-masing. Jadi situasi kayaknya memaksa mereka ke situ. Tapi catatannya Mas Jo, tadi kan kontraknya tidak disebut sampai kapan. Jadi itu pasti ada tanda bintangnya gitu. Kalau misalnya ada kesempatan di sini, pasti ada escape-nya. Jadi ada klausul yang membebaskan tidak dikenai beban ya? Iya. Misalnya timnya tidak perform, misalnya. Saya boleh pindah kapan saja. Misalnya kalau McLaren tidak berhasil masuk 4 besar. Musim ini, maka dia boleh pindah kemana gitu ya, bebas transfer.
Tapi kalau McLaren peringkat 4 ke atas, dia mau nggak mau harus di situ dengan bayaran sekian kayak gitu. Saya yakin di Ferrari Leclerc juga sama, apalagi Leclerc ini kan ada Fred ini kan yang sudah bersama dia sejak di Sauber dulu. Jadi ya mungkin itu opsi terbaik buat baik Leclerc maupun Norris, sama-sama masih muda, sama-sama masih punya banyak waktu. Timnya sama-sama punya potensi naik. Ya tinggal sekarang aku ke tim lain belum tentu bisa dapat sama seperti di timku sekarang. Di tim lain juga belum tentu juga akan lebih baik daripada timku sekarang. Jadi mending aku tetap di sini, tapi aku kasih klausal-klausal di kontrak aku. Nanti begini. Kalau misalnya nggak perform, aku ke sini kayak gitu. Nah, sekarang kita balik. Seandainya Max yang sudah tidak tergoyahkan, tapi ya ini bukan doa jelek ya. Tapi kan namanya olahraga itu kan kadang-kadang ada apa saja kan. Djokovic aja kalah kemarin gitu kan, siapa yang kira kan, ya Iga aja kalah gitu kan. Nah cuman kan gini, seandainya nanti Max maaf ya perform turun, misalnya performanya turun, nah ada klausul nggak seperti dulu kayak Lewis Hamilton dengan Nico Rosberg, Anda boleh bebas balapan tanpa ada campur tangan tim misalnya, jadi head on bener gitu loh. Memang tim kadang-kadang dikalahkan ya. Nah itu kan bisa jadi kayak sekelas si Papaya tadi kan, wah lumayan ini. Mungkin nggak kayak itu, Sa? Kalau dilihat dari dua-duanya ini, Leclerc mungkin paling enak ya, karena dia sudah 8 tahun di Ferrari, maksudnya sejak development. Jadi dia memang anak binaan sendiri, anak kesayangan sendiri, hubungannya baik banget dengan Ferrari. Jadi yang jadi beban memang nanti akan teman satu timnya dia. Dalam konteks ini kan Sainz. Walaupun Sainz kemarin yang menang, tapi ini kelihatan anak kesayangannya kan yang ini gitu. Nah, tinggal nanti apakah Sainz akan diperpanjang atau tidak setelah musim ini? Itu kan yang jadi pertanyaan. Perbedaan perlakuan tadi, apakah membuat Sainz tetap fight atau melukro? Itu juga pengaruh ya? Sainz nggak punya pilihan sekarang kan? Dia paling enak bersama Ferrari. Dan ini malah bikin bargaining Ferrari kepada Sainz lebih tinggi. Apabila, kamu mau kemana? Tapi kalau saatnya tahun 2024 ini lebih perform si Sainz, itu juga jadi pemikiran Ferrari juga ya? Ya, dan tinggal memperpanjang aja kalau gitu. Betul. Jadi buat Ferrari di sini adalah ya aku win-win semua gitu. Kalau misalnya dalam konteks negosiasi dengan Sainz aku lebih kuat karena aku sudah punya Leclerc. Kalau Sainz nggak nurut ya terserah, aku masih punya pilihan yang lain ya kan. Ya kan masih tinggal cari aja kalau cari nomor 2 misalnya, karena dia mau mengutamakan Leclerc misalnya. Tapi kalau misalnya Sainz mau perpanjang dengan term yang disetujui Ferrari dan kemudian perform baik, ya Ferrari juga dapat untung kan. Tapi satu lagi sebelum kita pindah F1 ini kan tidak pernah salah rasanya. Jadi kalau misalnya Michael Schumacher di anak emas ini memang hebat gitu loh. Ya, memang hebat. Iya kan? Dan itu akan terjadi di di Red Bull. Kan mau nggak mau harus bentuk tim dari Verstappen, ini juara dunianya sudah 3 kali. Jadi kan masa tiba-tiba ada pembalap penggantinya Perez nanti bilang, oh aku ngikuti kamu, kan nggak mungkin juga. Butuh waktu untuk itu. Kecuali tiba-tiba Max kehilangan motivasi atau udah cukup, kita kan nggak belum tentu juga kontraknya sampai 2028. Yang mungkin nanti kuncinya buat Max mungkin ya 2026 nanti ketika ganti mesin dari RBT Honda ke RBT Ford kan. Kan sekarang mesinnya masih dibuatkan oleh Honda. Nanti kan dia bikin sendiri pakai nama Ford. Nah itu kan baru 2026. Jadi kita masih ada 2024, 2025, Max mungkin minimal kompetitif kan kayak gitu. Nah setelah itu mungkin nanti ternyata tidak kompetitif, ya mungkin Red Bull harus mikir, aku harus punya 2 pembalap yang sama-sama kuat. Nah itu lain lagi polisinya. Jadi Red Bull PR-nya di tahun 2026 ya. Ketika RBT Honda menjadi RBT Ford atau RBT Volks ya. Udah, aku pindah aja gitu. Gitu ya. Nah, kalau Norris tadi memang lebih berat bebannya karena dia ada Piastri di situ yang nggak main-main. Karena sebelum Norris perpanjang kontrak, Piastri udah taken duluan sampai 2026. Ini tanda tanya juga ya. Pembalap yang baru datang atau diperpanjang kontraknya ini. Nah, itu. Ini nggak main-main juga kan. Jadi lebih berat saingannya Norris. Tapi juga mungkin McLaren fair juga ya. Maksudnya daripada aku siapa tahu Piastri belum konsisten kan, belum terbukti konsistensinya. Ya mungkin tetap sama Norris saja, toh pilihan yang lain siapa? Masa Sainz balik lagi ke sini? Walaupun McLaren suka dengan Sainz, tapi kan Norris ini kan kalau dapat kesempatan kandidat harusnya musim ini bisa mencuri kemenangan lah, karena tidak mungkin performa mobil bisa drop off langsung gitu. Kalau kemarin trennya sedang naik, melihat F1 sejak era Cost Cup ini kan sangat sulit untuk tim melonjak
atau anjlok cepat kan Mas. Jadi harusnya minimal di awal musim McLaren akan kompetitif. Tinggal habis itu balapan development. Nah, McLaren sendiri 2026 juga penting. Karena mereka telah perpanjang kontrak sama Mercedes Mas Yo. Setelah 2026 tetap pakai Mercedes. Berarti kan tetap jadi tim customer gitu. Iya, iya. Nah, itu kan juga ya buat Norris ini lebih berat karena kalaupun diperpanjang ya mungkin aku nggak ada pilihan yang lain, tetap paling baik di sini. Tapi ke depan ini tim ini akan terus jadi tim customer gitu. Itu yang ya makanya mungkin asterik atau bintang di kontraknya Norris lebih banyak daripada Leclerc mungkin. Kalau misalnya tahun ini nggak perform, aku ke Red Bull. Ya, satu ya membuat saya penasaran tapi loncat aja. McLaren ini kan tim yang tidak main-main, dalam arti SDM-nya kan kuat sekali. Karena dulu dia kan yang mugennya Mercedes kan dulu. Bener ya? Salah nggak ya saya? Ya dulu yang ya kan developnya Mercedes ya. Betul. Berarti kan memang sudah punya basic mendevelop tim yang mendevelop. Jadi kenapa nggak berani? Maaf ya. Satu mesin kita ambil di develop itu dia ya. Saya kira tim ini kan barusan selamat dari kiamat kan sebenarnya kan beberapa tahun lalu kan hampir bangkrut ya. Jadi dibangun dan mungkin Zac Brown juga mikir ya mungkin ini terbaik buat kami ya bersama Mercedes. Toh buktinya musim kemarin walaupun dia customer, dia performnya lebih baik daripada Mercedes. Di akhir musim loh ya. Ya. Dan mungkin dengan regulasi sekarang mungkin beda antara mesin customer dengan mesin works itu nggak sejauh dulu gitu. Malah mungkin bisa dibilang sama, tinggal pinter-pinteran gitu. Karena teknologi udah lompat-lompat gak karuan. Jadi ya karena regulasi juga Mas Yo. Karena kan dengan pembatasan mesin, kemudian regulasi-regulasi yang bikin supaya lebih setara itu kan juga terjadi. Jadi dia papaya lebih memilih Gresini saja ya. Ganggu-ganggu boleh dong. Gresini warnanya bukan papaya. Oh iya tapi gayanya gaya ganggu kan itu. Ganggu terus kan dia. Oke. Ada masih dibahas soal dua pembalap ini atau iya, yang jelas kalau kita lihat nanti tahun ini sangat penting buat satu sains, dua, yang pasti Perez ya yang paling under pressure karena kan kalau dia nggak di Red Bull siapa mau sama dia kan kayak gitu. Karena usia juga. Kemudian Alonso walaupun usianya sudah 40-an tapi kontraknya habis, tapi ini kan juga jadi opsi menarik buat Red Bull misalnya kalau misalnya dibutuhkan atau karena kompetitif. Williams, Albon ini kan sedang naik daun lagi, jadi dia akan ngincer kursinya Perez pasti, karena dia kan nggak bisa ke McLaren, dia nggak bisa ke Ferrari, nggak tahu Ferrari ya, tapi dia nggak bisa ke Mercedes, dia nggak bisa, ya peluang dia yang gantikan ya dua ini atau tiga ini, jadi ini saling ngincer juga nih kursinya, ya seru juga lah kalau dilihat. Cuman ya tinggal ada 13 pembalap kontraknya habis dan itu merry-go-round ya, kayak permainan rebutan kursi itu nanti seru juga ini. Cuman ini kan yang kasihan yang di bawah ini yang di atas masih rebutan kursi, aku kapan naik. Ini kan ya Albon ini paling kualat ya kalau betul ya, dia ngincer orang tua semua di sini. Iya. Tapi memang kalau yang muda asal melihat bahwa Albon ini yang memang sekarang ya. Yang sekarang ya karena siapa lagi kalau kita lihat listnya Mas Yo. Kalau kita list pembalap 2024 Piastri sudah aman, yang muda ya kan? Iya, ini dua ini nggak bisa diganggu. Iya, Gasly sama Ocon ini gimana sih? Dua orang ini nggak mungkin. Makanya ini kan kalau saya nyebut kategori nanggung dua-duanya nih. Sama-sama pernah menang, tapi menangnya ada faktor luck-nya. Iya. Sama-sama usia matang. Iya. Tapi juga yang jelas reputasinya bukan spesial. Nah ini cocok jadi pembalap kedua mungkin di tim lain. Jadi mungkin buat berdua ini yang terbaik adalah stay di Alpine. Mungkin. Nah, Albon kan yang lagi naik daun dan dulu sebenarnya kan potensi bagus. Sedangkan di yang lain Tsunoda mungkin enggak. Ricciardo juga terlalu senior. Dua Haas ini senior semua. Bottas sangat senior. Ya udah nggak ada. Bottas mungkin juga lebih. Saya ini nggak tahu foto ini boleh apa enggak ya. Cuman saya mau nampilin Bottas kan lebih rajin sepedaan sekarang dia. Ini lagi di Australia kemarin Tour Down Under, ini pasangannya ya. Jersey-nya bagus sekali Bottas. Jersey-nya bagus. Natural look ya. Ada bercak-bercak putih itu. Dia banyak invest di dunia sepeda sekarang dan kuat Mas Jo. Dia podium-podium kalau balapan sepeda. Iya. Jadi mungkin siap-siap pindah dunia mungkin. Ya, nggak apa-apa ditampilkan, nggak apa-apa, nggak perlu di blur karena udah ditutupi jarinya kok dia. Jadi itu yang pembalap ya, kalau kita lihat pembalap ya
Ya ini yang dua kuncinya sudah terikat. Tinggal nanti apakah Aston Martin mau ganti Stroll atau enggak itu. Alonso, saya kira kalau jadi Aston Martin mau milih siapa juga Mas Yo. Iya. Ya betul. mungkin tetap Alonso. Minimal musim lagi. Iya. Dan dia sudah membuktikan pindah dari Alpine itu benar gitu kan? Benar sekali dan memberi warna dan mengalahkan sempat banyak podium. Iya dan anak mahkota udah dikalahkan juga kan? Menghancurkan reputasi Stroll. Ya, jadi ini peta semacam ini setelah sekian lama Asa ngikutin F1. Apakah tahun ini juga termasuk rumit karena Asa tadi bilang kok kontraknya panjang semua. Dulu puluhan tahun kan nggak pernah ada kayak gitu. Iya, dulu kita terbiasa dengan kontrak setahun, kontrak 2 tahun. Sena aja dulu maunya race by race gitu. Oh gitu? Iya, sempat tahun 93 Sena karena aku nggak yakin sama McLaren waktu itu, McLaren Ford tahun 1993, Sena mau balapan sesuka dia gitu. Kalau aku nggak mau, aku nggak. Tapi kalau aku balapan waktu itu ya bayar aku $1 juta per lomba plus bonus kalau menang dan poin. Jadi dia sempat waktu itu pembalapnya McLaren waktu itu ada, karena Senna nggak teken, jadi McLaren teken waktu itu Mika Hakkinen sama Michael Andretti waktu itu. Jadi begitu Senna bilang oke aku balapan, Hakkinen yang diparkir dulu kan waktu itu. Gila ya. Jadi Senna mau balap, dia nggak mau uji coba, tapi tetap menang 5 lomba. Itu istimewa itu. Jadi satu nggak mati saya setelah nonton filmnya apa dulu yang Senna sama satu lagi yang kebakar sama tuh Niki Lauda. Oh Niki Lauda ya sama James Hunt. Aduh lupa judul. Ya. Nah, itu kan James apa ya musuhnya yang sebelum balapan Playboy Paul itu ya. Iya, maksud saya gini. Dulu itu ada rasa senimannya ya, rasanya ya. Terus kemudian era McLaren yang Ron Dennis itu masuk kan Kwaku. Jadi industri semua diatur. Seperti itu saya. Mungkin salah satu pembalap yang masih agak senimannya tapi nggak aneh-aneh ya, cuman Lewis Hamilton masih mau tato, mau aneh-aneh datang, ya kan? Dan dulu dilarang itu di McLaren. Ya, dulu nggak boleh seperti itu kan? Iya. Ya inilah, apalagi ini kan transisi ya, maksudnya Hamilton sudah hampir 40, Alonso sudah 40. Betul. Ya tapi Max Verstappen udah dominan, jadi peralihan generasinya udah terjadi. Ya mungkin harapan ke depan ya berharap Leclerc bisa juara dunia mungkin, Norris bisa meraih kemenangan dulu sebelum juara dunia. Ya inilah dinamika F1. Ya sekarang ya agak beda dengan dulu lah. Dulu setahun 2 tahun ganti. Sekarang waduh udah jangka panjang semua. Jadi wah susah ini ke depannya. Jadi dulu kan kalau ngomongin silly season itu kan rame masuk. Sekarang nggak ada. Belum silly season udah diikat semua kayak gitu. Jadi nggak sampai menyebar jadi gosip ya. Nggak sampai. Jadi tahu-tahu udah ini gitu ya. Selesai. Biasanya bulan Agustus rame. Iya, mungkin rame tapi bukan rame yang utama. Ya, bukan rame utama. Apapun yang terjadi, teman-teman, inilah kabinet 2024. Jadi kita lihat nanti siapa yang perform, siapa yang nonjol, siapa yang jatuh, kita lihat juga. Karena kalau kita lihat Asa tadi bilang bahwa yang di F2 pun ketahan sudah nggak bisa masuk ke F1, ini rasanya menarik sekali kita lihat tahun 2025. Ya kan bagaimanapun rookie itu membawa warna gitu. Nah ini lama nggak ada rookie yang, bukan lama sih, cuman kayaknya butuh penyegaran aja gitu. Ya, jadi harus terima kasih ke Piastri, satu-satunya rookie yang bisa bicara di sini saya. Betul. Sekarang kalau soal nama, ini Asa kemarin sempat WA, ini banyak ganti nama, kenapa sih gitu? Ini tren yang saya nggak suka Mas Yo. Kenapa sebabnya? Oke, Sauber, saya selalu menyebut tim ini Sauber, walaupun masih Alfa Romeo. Sauber ini kan memang transisi karena dia baru jadi Audi tahun 2026. Jadi pembelian sahamnya Audi ke Sauber ini kan bertahap, 50%, 75%, baru nanti ketika 2026 benar-benar ganti nama jadi Audi, tim Audi, dengan mesin Audi, dengan branding Audi dan lain-lain. Nah ini masih ada 2 musim transisi. Alfa Romeo kontraknya sudah habis, karena Alfa Romeo itu kan hanya kontrak nama sebenarnya. Jadi kayak beli nama aja kayak gitu. Nama perusahaannya masih Sauber. Nah ini sekarang sempat saya berpikir main namanya Sauber lagi gitu. Iya. Ya ternyata dijual juga gitu, dijual lagi. Cuman kalau kemarin kan masih Alfa Romeo, masih balap gitu, masih mobil. Oh jadi PT-nya masih tetap, perusahaan tetap. Iya. Hanya jual nama terus ya? Iya, jual nama terus. Ya dulu ini nggak boleh Mas Yo, karena dulu harus ada kesepakatan tim-tim lain untuk boleh atau tidak. Ingat ini saya pakai Minardi. Ini sudah Minardi identitas kedua. Karena logo aslinya Minardi itu kayak logonya Lamborghini gitu, warnanya biru. Karena tim Itali kan. Ini identitas ketika Minardi diakuisisi oleh Paul Stoddart. Ingat nggak? Oh, Stoddart. Ya. Jadi pakai warnanya Paul Stoddart, hitam dan merah.
Jadi ini sudah bukan Minardi yang generasi pertama, ini udah Minardi pemilik baru. Ya, Stoddart ya. Tapi Stoddart pun waktu itu juga nggak bisa ganti nama seenaknya gitu. Dia kan punya perusahaan European Aviation namanya kan, airline namanya European. Ya. Namanya nggak jadi European, namanya nggak jadi Stoddart Grand Prix. Kenapa? Karena waktu itu tidak disetujui dan mungkin terlalu mahal untuk dia membayar tim-tim lain untuk setuju kayak gitu. Karena dulu kan lebih ketat gitu penggantian nama. Makanya nama Sauber, McLaren, Williams itu terproteksi banget dulu. Walaupun sponsornya ganti-ganti. Nah, Minardi ini kan kemudian jadi dibeli oleh Red Bull. Diganti namanya jadi Toro Rosso. Ya, Toro Rosso itu bahasa Italia yang artinya Red Bull. Jadi untung nggak diganti pakai nama Indonesia, Mas Yo. Apa itu, Sa? Banteng merah. Jadi, nah ini kemudian kan Red Bull ganti kebijakan, dia punya perusahaan baju, timnya diubah jadi Alfa Tauri karena nama perusahaan bajunya Alfa Tauri. Tapi itu kan masih miliknya dia gitu. Ya. Masih identitasnya dia. Ya. Nah, begitu Alfa Tauri mau diganti nama setelah Dietrich Mateschitz nggak ada, kayaknya pemilik Red Bull yang baru ini sudah cari uang dong, ganti namanya dong. Akhirnya ada 2 tim ini yang pakai nama tim yang tidak ada kaitannya dengan mobil atau F1 lama gitu. Jadi yang Sauber kembali ke Sauber tadi namanya jadi Stake F1 tim. Stake ini ya judi online ya. Jadi agak nggak srek juga sih jadinya. Nah, tapi ya duitnya banyak gimana? Namanya Stake F1 Team Kick Sauber. Namanya Stake F1 Team Kick Sauber. Mungkin teman-teman. Jadi itu maksudnya Stake ini karena duitnya banyak. Kick itu anak perusahaannya Stake ya. Oh, bukan bermaksud jelek ya. Jadi Stake ini duitnya banyak. Stake ini sebentar lagi akan mengakik Sauber, bukan ya? Kan akhirnya asumsinya begitu kan, Mas. Jadi kan nggak enak namanya kan ya. Stake F1 Team Kick Sauber kan. Iya, saya setuju saya. Kalau maaf ya, tanda petik judi online tadi masuk di olahraga ya. Kenapa dia kok tidak cerdas? Dirubah aja. Visanya di kiri, stake-nya di kanan. Jadi gambar sapi, oh ya memang stake ini. Stake. Tinggal medium well atau iya kan? Harusnya gitu. Ya kan? Ya ini moga-moga ya kita nggak tahu tahun depan apakah masih stake namanya. Kayaknya masih stake tahun depan kan, sulit ngubah-ngubah. Masa tiap tahun ganti nama. Kemudian yang paling konyol kan Alfa Tauri kemarin ketika muncul waktu FIA ngerilis roster tim bulan akhir Oktober awal November atau November. Itu kan muncul namanya RB. Dan waktu itu sempat dari Red Bull bilang namanya akan generik gitu. Berarti sempat muncul Racing Bull. Jadi kan yang satu Red Bull, yang satu Racing Bull. Oke lah, masih ini kan kembali kayak Toro Rosso kemarin gitu. Tapi ketika di launching namanya kok jadi Visa Cash App RB. Visa Cash App RB. Ya mungkin salah dia menggabung. Mungkin pembalapnya sebentar lagi Bottas karena suka balapan pakai road bike kan. RB itu road bike. Saya nggak bisa bayangin jadi komentator. Iya ini dia Visa Cash App. Nggak enak banget. Daniel Ricciardo dari Visa Cash App RB kan nggak enak ngomongnya. Dan itu dibenci banget ini. Saya termasuk dan teman-teman saya yakin banyak yang seperti itu. Walaupun mungkin ada yang agnostik aja. Terserah lah mau namanya apa. Yang penting ada tim F1. Visa Cash App. Nama terburuk dalam sejarah F1 ini bener itu. Iya kan ini dari Visa Cash App. Iya sulit juga ya, gak enak ya. Kenapa dia tidak menghargai penemunya Toro Rosso dari Jogja, Mbah Marijan. Rosso. Mbah Marijan. Visa Mbah Marijan. Atau kenapa nggak dijual aja ini tim gitu kan biar jadi sesuatu yang baru gitu. Iya. Apalagi value-nya lagi mahal. Nah, kembali. Asa tadi bilang bahwa dulu Paul Stoddart itu tidak bisa merubah nama perusahaannya karena mahal. Bukan karena mahal, yang harus disetujui kan? Disetujui. Nah, berarti kan sekarang sudah gampang ganti nama tim. Berarti ada perubahan undang-undang dong? Perubahan pertemuan bos tim ya. Iya kan? Di bawah Liberty Media sekarang diperbolehkan begini-begini. Kalau dulu nggak boleh. Ya, atau mungkin kesepakatan bayarnya mungkin dulu mahal, sekarang nggak mahal kan gitu. Maksudnya nilai yang dulu dianggap mahal itu sekarang sudah dianggap tidak mahal. Mungkin kayak gitu. Oh, bisa jadi karena undang-undang itu sudah lama, nilainya sampai segitu mahal. Sekarang karena naik terus. Ya, valuasinya naik terus.
Jadi yang dulu itu oke lah aku bayar aja misalnya 1 juta per tim, udah Steak kamu bayar 1 juta ke tim lain kayak gitu. Mungkin murah gitu. Iya, jadi intinya masih sah karena tidak merubah undang-undang. Iya. Cuman yang namanya Visa Cash App Steak, ya tim Steak, ya. Tim Steak terbakar, well done. Iya ya. Daniel Ricciardo, kamu membalap untuk tim mana? Visa Cash App. Siapa tahu nanti F1 timnya itu siapa tahu ya ada yang mau beli ya, misalnya Bonami atau apa. Bonami. Oh iya, Bonami. Steak kampung F1 tim. Oh iya benar. Bukan Bonami ya. Ini obong. Obong. Iya kan? Aduh, Mas Dewa sendiri ngelihat nama-nama ini gimana kan? Ya aneh ya. Memang dulu kita itu udah ya karena kita generasi tua ya. Yeah. Nama-nama dulu kan lucu apa ya memang. Iya, oke lah. Tradisi gitu kan ya. Mending nama orang ya, William. Iya, William nama orang, McLaren nama orang, Mercedes nama orang juga. Ya, nama merek lah. Iya, itu nama orang, William nama orang. Yeah. Makanya kalau dulu saya sempat iri ya, kenapa orang Indonesia itu nggak ada yang jago F1 kan Prasojo. F1 tim. Bambang F1 tim dia. Suharti, bukan? Keren loh. Dulu hampir itu Bobby Arifin F1 tim itu. Oh iya, tapi keren ya. Ya oke sah. Jadi nama kadang-kadang memang kalau ya ini memang kalau kita bicara Formula One itu kan kalau orang udah seneng kan di hati pakai emosi gitu saya. Kadang-kadang kan kayak gini kan. Yang untung yang diganti nama-nama tim yang tidak familiar ya. Iya, tapi aduh gimana ya. Ini tampilin foto ini foto waktu masih Toro Rosso kalau nggak salah ini ya. Toro Rosso dulu kan logonya tetap Red Bull tapi warnanya beda dengan Red Bull. Iya. Kan ganti-ganti terus warnanya bagus-bagus terus. Nah, kalau kita lihat logonya Visa Cash App. Iya. Warnanya ya belum di launching sih. Jadi mungkin bagus juga mobilnya. Cuman kayak nggak ada identitasnya gitu aja kayak Visa Cash App. Iya, atau saya baru tahu mungkin di dunia ini ada persatuan imigrasi dunia saya. Jadi kan visa ini diwajibkan gitu kan. Iya kan kalau nonton. Karena kemarin saya ke luar negeri harus pakai visa. Saya tanya saya punya master nggak boleh tuh. Nggak takutnya sekarang kalau kita jadi wartawan mau masuk ke garasinya Visa Cash App kudu harus gesrek kartu kredit dulu. Pakai chip dulu. Iya, oke. Jadi memang ya inilah Formula One. Yang jelas sekarang kita sudah di kayak sepeda Mas Yo. Tim-tim sepeda itu kan bingung nih karena tiap tahun ganti nama sesuai sponsor. Iya. Jadi kita ini sekarang benar-benar ke dunia bisnis. Ya kalau kita jual beli nama sekarang. Ya kadang-kadang kalau etika itu nomor 2 lah. Yang penting nama dulu, duit dulu, ya kan seperti itu kan. Ya oke sah. Ini masalah nama yang mungkin akan mengganjal teman-teman semuanya nanti kalau kita lihat sudah balapan sudah berlangsung. Nah, bicara soal tim yang ganti nama maksudnya kan sebenarnya ada satu tim yang mungkin ketika kemarin berita ini keluar itu berharap ini ganti nama atau dibeli Andretti kan. Yaitu kan ketika Gunther Steiner ini kan bukan pemiliknya Haas, cuman dia yang paling terkenal di Haas, lebih terkenal dari pembalapnya. Gara-gara Drive to Survive kan, karena dia memang karakter banget orang Italia satu ini. Nah, ternyata kontraknya habis diam-diam tidak dilanjutkan oleh Gene Haas yang punya tim. jadi dia langsung out. Tiba-tiba saja tidak ada Gunther Steiner di F1 dan ini mungkin buat penonton kasual kan loh mana orang yang suka misuh-misuh dan kayak nama Jerman tapi orang Italia itu. Nah, ternyata sudah nggak ada lagi gitu karena dia sudah diganti oleh ya anak buahnya sendiri sih si namanya orang Jepang atau orang Jepang ya orang Jepang diganti oleh aku belum hafal namanya Ayao Komatsu ya. Kita sering lihat dia di TV sih, selalu di sebelahnya Gunther Steiner ketika di samping lintasan kan. Ya ini sekarang jadi bosnya dan mungkin Gene Haas ini kan orangnya nggak banyak cincong, diem, nggak mau tampil kalau di pedok. Kita kalau ke sirkuit ada Gene Haas masuk, tapi selalu di dalam nggak mau keluar, nggak banyak ngomong. Ya mungkin dia nggak tahan juga dengan gaya Gunther Steiner ini, jadi dia nyari yang kalem juga. Dan ini yang jelas orang ini lebih kalem. Dan dia juga bilang saya bukan Gunther Steiner kayak gitu. Jadi tinggal sekarang bisa nggak dia Haas ini kan belakangan jadi lebih dikenal koar-koarnya daripada performanya. Ya kita nggak tahu apakah nanti ini bisa membalik performa gitu ya. Karena ini backgroundnya teknis. Gunther Steiner bukan. Tapi teknis ya.
teknis. Ya, namanya tadi Ayo Komatsu ya. Kalau lihat namanya memang teknis ini karena yang tahu iya Komatsu alat berat. Benar juga dia Komatsu ya. Sekarang gini sekarang saya jadi ingat kaosnya Om Bobby yang kemarin saya beli sudah tak siapin aja bawa ke asal kan ada Gunter juga ternyata dibahas juga kan. Cuman saya lupa bawa tadi karena saya pikir kita mau jam 10 ternyata jam 9 jadi kalau nggak ada kucing saya dibukain pintu mungkin tadi saya nggak bangun. Apakah perlu gaya-gaya semacam ini karena kan maaf ya kemarin kan Has itu oke lah performa gitu aja. Tapi adanya bosnya yang sangat terkenal jadi ya kan. Nah itu secara bisnis kan oke seharusnya. High profile kan ya. Iya. Ya nggak tahu tergantung yang punya kan Mas. Yang punya Jinhas suka-suka dia. Kita mau ngeritik kayak gimana yang punya dia kok terserah dia. Nah, Jinhas itu orang Amerika. Nah, apakah ada politik juga nanti akan ke arah ke dibeli oleh Andretti? Si Jinhas sudah bilang dia nggak pengen jual. Tapi kan yang namanya bisnismen kan pasti kalau ada penawaran yang nggak bisa ditolak. Ya kenapa enggak? Ya gitu. Seperti di politik ya kadang-kadang ini tak tahu bersama karena memang pasti ada deal yang mana untuk kebaikan bangsa dan negara. Untuk kebaikan masa depan tim. Jadi ini yang jelas lebih kalem, lebih background teknis. Jadi siapa tahu bisa menyelesaikan masalah-masalah khas. Saya kan developmentnya jelek banget. Tinggal seperti apa. Tapi ada yang termasuk Om Bobby waktu itu kita sempat diskusi. Apakah ini berarti Andretti bisa masuk? Ya, Andretti sampai sekarang sudah pegang koper, siap masuk, tapi nggak dibuka-bukain pintunya, kayak gitu. Nah ini mungkin F1 akan ngarahkan juga, atau mungkin Jinhas mungkin capek juga keluar uang sendiri kan, kayak gitu. Jadi mungkin gini aja lah, udah Andretti kamu akuisisi mayoritas atau kita 50-50 ya. Semua itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Saya sih berharap tetap Andretti masuk dan jadi 11 tim, karena ya itu ada banyak pembalap bisa masuk, nggak hanya 20. Ya, betul. Nah itu, sedangkan bos-bos lain kan dipertahankan semua nih. Christian Horner sejak 2005. Toto Wolff barusan diperpanjang lagi sejak 2013. Tapi kan pasti diperpanjang, dia juga pemegang saham. Sorry, kalau Christian Horner itu pemegang saham nggak? Bukan, karyawan. Gila ya. Profesional ya. Profesional. Kalau Toto kan pemilik ya. Iya, pemilik minoritas lah ya. Minoritas ya. Pemilik minoritas. Kemudian Mike Crack ini karyawan juga. Tapi ini baru. Andrea Stella ini baru. Bravi ini Sauber, Kick Sauber ini logonya. Stake F1 ini juga baru, nggak terkenal ini malah. Fred Vasseur ini baru tapi orang lama ya. Betul ya. Baru orang James Vowles ini dulu dari Mercedes. Bruno Famin ini ya relatif baru. Mekis ini juga baru kan dari Ferrari tapi sekarang pegang apa ini Visa Cash App. Ini masih logo lama. Ayo Komatsu ini baru sekarang. Jadi hampir semuanya ini baru masuk ya dari 2023. Hanya ini 2022 juga kita anggap baru lah. Jadi yang benar-benar lama tinggal dua ya. Tinggal Christian Horner sama Toto Wolff. Jadi kalau dua tim ini berseteru ya biarkan orang tua berantem gitu ya. Ini baru semua udah tua. Sama-sama atos. Iya. Oke, tadi Asa udah memberikan gambaran tentang bagaimana peran bos tim gitu kan. Ya. Yang kita pengen penasaran tadi kan Has yang selama ini memang jadi omongan karena bukan prestasinya tapi memang ini hebatnya marketing gitu kan. Dan itu akan hilang begitu saja. Nah, di antara tim ini yang background memang Formula 1 kayak nama Bruno itu saya juga nggak tahu. Mikis itu juga orang teknis ya. Orang teknis ya. Ini Vowles orang teknis. Saya lupa Bravi ini kayaknya orang teknis juga. Tapi Andrea Stella orang teknis, Mike Crack rasanya bukan. Tapi tolong koreksi saya kalau salah. Tapi kayaknya kalau kita bilang yang paling sukses dua ini juga bukan orang teknis. Nah makanya ya kan. Selama ini kenapa trennya kembali ke teknis? Padahal dulu kita tahu kan yang dari Marlboro dulu, Philip Morris yang pegang Ferrari yang kita pikir juga akan hebat sekali, tapi nggak punya background teknis mungkin gitu kan. Betul. Nah seperti itu kan nggak ada ya. Trennya sekarang memang banyak teknis masuk ke. Mungkin tim-tim yang sedang berusaha comeback ini mungkin mengedepankan investasi teknis mungkin ya. Jadi untuk memperkuat sisi teknisnya mungkin masuk akal developnya ya. Sedangkan kayak Andrea Stella ini prinsipal, tapi kan CEO-nya Zak Brown, bukan orang teknis. Jadi ini ada bagi peran di sini. Di sini kan ada bos tim yang
CEO sekaligus prinsipal, tapi ada bos tim yang prinsipal tapi bukan CEO. Nah, sedangkan dua di atas ini kan kontrol semuanya. Kontrol Toto Wolff businessman, Christian Horner dulu pembalap malah. Nah, ini dua-duanya pembalap F3000 dulu masalah. Dan ini dua-duanya kontrol semuanya, ya CEO ya prinsipal. Sedangkan beberapa yang lain ini kan kayak Mike Crack ini kan prinsipal tapi kan ada bosnya. Andrea Stella ini prinsipal tapi ada bosnya. Bravi ini ada bosnya. Vasseur ini CEO sebenarnya, tapi ya Ferrari kan perusahaan besar ada bosnya. Fols ada bosnya, salah satunya Toto Wolff. dan istrinya. Jadi ya ini ya nggak semuanya sama ini, nggak semuanya sama. Oke, sekarang kita ke jadwal, Ya, jadwal ini, F1. Ini kan investasi kita mau kemana tahun depan gitu kan? Mas Dewo diajak ke Indianapolis nggak mau. Loh, tapi kemarin balik saya ini menarik. Ketika saya sudah mulai sepedaan lagi, kemarin ke Jiwok lagi minum kopi, dari ujung ada yang, kamu temannya Asa ya? Main balap ya? Aku tiap Senin nonton kamu. Akhirnya dekat. Saya temannya Doni Chandra. Aku dulu yang ngajak Doni Chandra nonton bareng bersama anak-anak Evan Mania Surabaya. Sekarang saya lebih banyak nonton di sirkuit. Waduh, Miami kemarin saya nonton. Wah, cerita banyak. Namanya Pak Yudi. Kok bisa nonton? Tapi paling suka saya sama Melbourne. Melbourne saya suka ya. Terus bilang, Jepang juga bagus. Oh, siap. Tahun depan. Jepang bagus ya? Nonton. Anakku ada di Miami, anakku ada di Melbourne, ada di... Oh ya, penak Pak. Jadi saya tanya, Pak Yudi berapa bayar Miami? Hadiah ulang tahun, Mas. Jadi kalau kita ketemu Evan Media ya kayak gini, rasanya pengen. Kita kemana, Sa? Kalender yang padat. Kalau ada yang pengen nonton, Australia the best. Best ya. Jepang lagi murah. Oh iya. Amerika mahal semua. Sorry, Sam. Bulan 4 tuh Jepang dingin, panas. Musim semi Mas Yo, enak. Oke ya. Daripada kita kemarin masih enak. Masih tapi lengkap banget waktu itu. Iya, benar. Jadi Jepang lagi murah, Australia festivalnya paling top, suasananya paling hidup. Iya. Kalau mau ke Eropa ya pasti ada Monaco ya keren. Kan? Monza juga keren. Iya. Kalau ke Amerika saya saranin ke Austin sih, lebih balapan ya. Singapura saya paling nggak suka, jujur. Kemudian ya saya sih yang pengen ke Belgia, tapi susah banget nih kalau cari jadwalnya. Vegas sama sekali nggak pengen saya. Belgia aja sah, daripada ke Amerika sah. Bahrain kita sudah pernah, cukup lah ya Mas Dewa ya. Iya. Cukup. Belgia sah. Belgia itu pengen sih. Saya belum pernah saya sudah ke Belgia sepedaan tapi belum nonton F1. Iya, pengen. Tapi mungkin yang bikin kangen China, Mas Dewo. Karena saya kebetulan kemarin liburan akhir tahun keluarga ke China, dan saya terakhir ke China 2019, 2024 kembali, perubahannya drastis banget. Saya nulis di happywednesday.id di blog saya. Luar biasa perkembangannya, apalagi Shanghai. Istimewa banget sekarang. Amerika sudah kalah dengan China menurut saya. Dan ini yang ngomong ini dulu tinggal 7 tahun di Amerika, dan saya berani bilang China sekarang lebih baik. Secara ekonomi dan sebagainya? Secara semuanya. Semuanya. Dan kita semua harus bisa bahasa Mandarin dalam 3-5 tahun ke depan. Dan Cina ini mungkin juga saya, Asa, dan teman-teman Evan Mania Surabaya juga harus kita build. Ini negara yang menurut kita luar biasa, kita datang ke sana rame. Ini fotonya Mas Yo, ya. Jadi kita nemu foto ini kemarin. Ini Grand Prix China 2004 kali pertama diselenggarakan, teman-teman semua. Ya. Ini kayaknya moto saya kan. Jadi aku nggak ada di sini. Saya sedih nggak, Sah? Kenapa? Ekis sudah meninggal. Ya ini saya highlight ya, ini ada Ekis, Yani Erika sudah meninggal. Ini Mas Dewo pakai topi. Oh, Ferrari topi saya, Ferrari yang murah. Karena kalau Ferrari yang asli, ini Ferrari yang murah. Saya tahu, tapi asli. Mbak Ekis sudah meninggal. Sudah mendahului kita, tapi yang Pak Sugeng juga sudah ada. Ya Allah. Tapi yang kita salut adalah Bu Sugeng. Ini Bu Sugeng ini maaf ya, ini dalam kondisi sedang menyusui gara-gara Pak Sugeng setahun sebelumnya kena stroke. Kalau sembuh kita nonton ke Shanghai. Wah. Ingat nggak? Dan Bu Sugeng ini sedang dalam menyusui putrinya, sehingga berapa jam dia harus lari, ya kan? Jadi pengembosan. Gitu kan. Bayangkan perjuangannya seperti itu, perjuangannya loh. Ini ada ibu saya. Ya, ibu. Dan ada mantan pacar. Iya, dulu masih pacaran. Dulu masih pacaran ini. Jadi Asa tidurnya masih sama saya karena ada ibunya katanya. Itu Mas Bebe. Nah, itu Bebe ini yang teman-teman kalau kita cari replika Bebe ini ya kan. Ya. Oke. Sorry. Luar biasa saya ini ya.
Oh, Gusman. Ya Allah, ini yang pakai bendera ini Gusman. Yang di belakang ya? Iya, yang bendera merah putih itu Gusman. Nah, ingat gak Sa? Waktu itu kita bawa bendera merah putih, ada Indonesia Raya. Saya lari waktu itu karena waktu itu Moreno menang. Nah, kita nggak sadar pertama ya. Kenapa ada Indonesia Raya di sini gitu kan? Ternyata Moreno menang. Menang balapan. Ya waktu itu kan supporting race-nya Formula BMW. Waktu itu Moreno yang balapan, kita datang agak telat waktu itu. Tapi saya sempat lari ke podium ya. Kamu kan peliput pakai ini kan. Oh, sama Feni Rose bukan ya? Belum ya. Oke. Jadi waktu itu Feni Rose-nya yang ke bukan Shanghai rasanya. Ya. Tapi ya Sepang kalau nggak salah. Dan ini teman-teman, ini 2024. 2004. Iya. 20 tahun yang lalu Mas. Nah, ya Allah kan. Yang waktu itu F1 sedang jaya-jayanya, sehingga kalau kita di kafe tempat kita nongkrong itu di meja selalu ada merchandise Formula One. Iya, dan semuanya dibawa pulang. Dan itu kita colong karena apa? Itu replikanya Honda, dan itu Honda waktu itu BR ya, nyala ya, kalau nyala ya. Jadi kita mati itu. Jadi hiasan-hiasan meja itu dibawa pulang Mas Dewo. Iya. Kemudian Mas Dewo semuanya. Jadi teman-teman ini cari merchandise-nya teman-teman itu bukan yang dijual. Iya. Petugas parkir bajunya dibeli. Kemudian baliho-baliho di parkiran itu diambilin. Iya. Itu otentik semua itu Mas. Iya. Dan yang menarik itu kan replika yang ditaruh di meja itu kan nyala. Saya waktu itu kan nggak pernah nyuri, jadi saya nyuri pertama kali dan celana saya putih. Saya masukin, bayar ke kasir, nyala. Serius ini. Waduh, goblok banget. Ya karena kita nggak. Cuman waktu itu saya lihat Asa juga ngambil. Wih, putranya Pak Dahlan ini nyolong, aku ambil nyolong. Ya, nah itu. Jadi kita tuh kalau udah di ketemu merchandise F1 tuh nggak usah ngomong status, kita semua orang hina. Masih ada Mas yang bajunya tukang parkir itu? Oh masih, baju ada. Terus saya juga punya ini tempatnya majalah itu gambarnya Jersey Button masih. 20 tahun yang lalu ya, gila ya. Jadi ini 2004 dan kan sejak 2019 terakhir, kemudian COVID, pandemi, baru tahun ini Shanghai kembali lagi. Sorry, sebelum pindah, Ivo tolong di close up topinya, ayo apa? Kimi Raikkonen. Iya. Karena Kimi itu waktu itu top-topnya lah ya. Ivo udah culun gitu kan. Dia penggemar berat Kimi Raikkonen. Ya. Kimi Raikkonen. Dulu kan dulu lagunya sebenarnya kayak gitu. Iya, betul. Jadi ya itu kalender. Sorry, Madrid gimana Sa? Nah, Madrid ini waktu kemarin baca beritanya atau tahu akan ada Grand Prix Madrid tahun 2026 ya. Jadi masih 2026. Kan masih ini kan sirkuit kota digabung kayak model Las Vegas gitu. Ada yang permanen, ada yang kota. Sorry, apakah ini yang dipakai untuk La Vuelta Tour untuk finish? Sebagian kayaknya iya kan? Iya kan? Mungkin iya, tapi mohon maaf saya 2016 kita ke sana ya. Ke sana ya. Tapi kalau lihat jalannya masuk akal, gede banget ya. Betul, lebar banget ya. Dan ini dikombinasikan dengan tanah kosong yang dibeli untuk dijadikan sirkuit. Jadi mau dibuatkan bagian yang banking, jadi yang bagian melingkar ini banking ya. Jadi kayak model Zandvoort atau China yang kayak tong setan gitu. Oh iya, kayak China ini, lurusnya ini ya. Betul. Nah, ini kita lihat berarti ini satu apa yang terjadi dengan Barcelona. Kalau saya Mas Dewo, Barcelona itu kan sirkuit yang terbaik untuk tes. Karena punya semuanya, trek lurus panjang, tikungan cepat, tikungan lambat, ada semua. Jadi untuk uji coba terbaik. Tapi sangat jarang menghadirkan balapan yang seru. Karena tim-tim sudah apal semua dengan sirkuit itu, sehingga balapannya jadi cenderung prosesi. Yang depan-depan, belakang-belakang, dan ya sudah. Sehingga sangat jarang ada drama di Barcelona. Kecuali dulu mungkin Mika Hakkinen mesinnya meledak di lap terakhir gitu. Nah, kalau itu nanti diganti dengan Madrid, saya sih nggak keberatan. Secara tontonan? Secara potensi tontonan. Ya, tapi maaf, tadi kan dulu itu kan selalu orang berpikir bahwa lihat tes di Barcelona, kalau itu mobil memang kompetitif, cepat, udah, itu udahlah, itu pasti juara-juaranya di situlah. Saya yakin akan terus dipakai untuk uji coba karena memang itu tidak ada sirkuit lain yang selengkap itu. Kecuali mungkin yang di Prancis itu yang punyanya Bernie itu. Jadi maaf, saya potong. Jadi kalau di Barcelona pakai tes, tapi Spanyol cuma dapat jatah 1 di Madrid. Atau bagaimana? Nggak tahu juga ya. Bisnis Mas Yo. Oh ya. Bisnis Mas Yo. Tapi yang saya agak kurang srek Mas Dewo, ini nambah satu lagi balapan di jalanan. Iya.
yang di mana-mana pasti ngikuti follow the money ya maksudnya. Jadi kalau lebih gampang dapat penonton di kota ya pasti di kota. Di kota, betul. Ya, jadi ya plus minus kita belum tahu dan masih lama. Cuman ya jangan sampai trennya jadi balapan kota semua gitu. Apalagi F1 baru saja mendaftarkan paten Grand Prix di Chicago. Aduh. Kota lagi, Amerika lagi, kan Miami sini. Jadi kalau Amerika itu seperti ini, Miami di sini, Vegas di sini, Austin di sini, sekarang bikin di sini Chicago. Ya masih belum pasti bikin, tapi sudah didaftarkan patennya. Nah ini kan jangan-jangan Liberty ini agak bablas gitu aja. Jadi lupa ya, Amerika sekali gitu ya. Iya, dan tradisionalnya hilang gitu. Maksudnya kalau kita lihat kalender ke depan kan yang tradisional Belgia, Italia ini Monza ini terancam terus juga, udah diancam kalau nggak ada update Monza akan ditinggal. Padahal itu kan sejarah ya saya. Sangat sejarah. Sejarah kan sayangnya. Emilia Romagna ini San Marino kan dulu ini juga sejarah. Spanyol ini yang tapi nggak terlalu populer secara balapan. Sama Inggris Silverstone udah. Sama Jepang Suzuka. Udah. Iya, kita kehilangan Hungaria mungkin ya. Kita kehilangan Hungaria masih sejarah. Ya, jadi kita tuh kehilangan sejarah ya saya. Dalam arti begini, Melbourne itu menarik ya alhamdulillah karena walaupun sirkuit tidak permanen ya. Tapi kan menghadirkan sesuatu yang dan selalu awal musim. Jadi hype-nya masih dapat itu. Hype-nya masih dapat. Apalagi dua pertama kan Timur Tengah ini. Jadi dan selalu penonton bilang puas karena apa? Memang antara nonton dengan track itu nempel karena itu kota. Dan dekat kota, kotanya menarik, suasananya asik, komplit lah, full package gitu. Nah itu, inilah ya kita lihat nanti kalender seperti apa. Tapi ini masih bulan depan ya, masih 2 bulan lah, hampir 2 bulan, 1,5 bulan. Cepet ya maksudnya ya. Iya, tapi sorry kembali lagi saya. Amerika mau banyak, silahkan teman-teman kalau mau nabung tetap di Austin ya saya. Saya saranin ke Austin. Austin ya. Kalau suka Las Vegas silakan, tapi saya ke Vegas bukan untuk F1 gitu. Oh iya pasti ya. Banyak show yang lain. Gitu. Kalau mau nonton F1 Austin, Texas ya. Jadi experience-nya Amerika banget. Kemudian ini salah satu kota Amerika yang maju dan sampai hari ini Texas kan nggak chaos ya. Kalau kita dengar berita di Amerika itu kriminalitas naik segala macam, Texas termasuk yang paling stabil. Iya, mau nyolong apa? Nyolong sapi. Banyakan sapi sana. Saya lagi seneng sama Texas soalnya. Iya, dan itu sirkuitnya memang oke ya saya kan. Sirkuitnya juga sangat oke, naik turun, tontonan bagus. Layoutnya penonton juga bisa nonton beberapa titik. Nah itu yang pertama kali saya lihat, ini pinter layoutnya sama gitu. Dan suasana balapan mas, suasana balapan, bukan suasana party ya. Bukan suasana party. Itu yang saya kurang suka dari balapan-balapan modern kayak Singapura. Kemudian Las Vegas, Miami itu partinya lebih kuat daripada balapannya. Itu. Nah sekarang karena balapan sudah 2 Maret, berarti kan tim-tim sudah siap-siap launching dan kebetulan jadwal launchingnya udah keluar semua. Haas colong start 2 Februari, dia duluan. Kemudian Sauber dan Williams, saya tetap nyebutnya Sauber dan Williams tanggal 5. Visa Cash App, ini Alpine ya, Alpine tanggal 7, Visa Cash App tanggal 8, Aston Martin tanggal 12, Ferrari tanggal 13, dan Mercedes pinter ini. Mercedes sama Papaya rebutan suara tanggal 14. Iya, dan tanggal 15-nya Red Bull. Dan nanti tinggal teman-teman tinggal 14 mau ke TPS-nya Mercedes atau TPS-nya Papaya. Papaya. Jadi di saat di sini pemilu kita akan ada banyak. Karena kan hari itu kita sehari sebelumnya ini kan kalau kita ngomong ada kemungkinan kan dini hari berikutnya Mas Yoyo. Jadi mungkin tanggal 14 ini baru tanggal 15 kita dapat, tanggal 13 mungkin kita baru dapat tanggal 14. Tapi ini kan rapi-rapinya nih. Ferrari, Mercedes, McLaren sama Red Bull. Ini di hari pemilihan kita ini. McLaren sudah ngeluarin warnanya, nggak banyak berubah jadi nggak perlu saya tampilin juga. Tetap oranye dan hitam, birunya hilang. Pembelahnya jadi lebih mirip kayak zaman Marlboro tapi ya nggak, tetap mirip lah gitu, nggak ada yang benar-benar baru. Jadi ya kita tunggu. Nah yang harus saya ingatkan adalah hati-hati sejak regulasi baru. Tim-tim ini suka nipu saat launching. Jadi dulu saya selalu nungguin momen kayak gini. Tapi belakangan 2 tahun terakhir khususnya setelah di launching ternyata mobilnya nantinya juga beda. Itu yang menyebalkan. Jadi ya minimal kita tahu lah warna-warnanya, tapi soal apa yang baru pasti disembunyikan. Pasti disembunyikan dan uji cobanya kan baru ya setelah 15 Februari ini.
Ya kita lihat nanti seperti apa itu. Jadi nggak perlu kita bahas ya, karena kita juga ketipu kok. Iya. Menjaga ekspektasi aja, menjaga ekspektasi aja, menjaga ekspektasi. Oke, jadi ini soal jadwal sudah, kita boleh sedikit ya saya. Ini ada prestasi yang luar biasa ke MotoGP. Karena kebanggaan kita, Pertamina kan hadir di tim yang menurut saya juga pintar juga milihnya ya. Oke lah kalau kita ke tim-tim yang kayak istilahnya jedok pasti menangan terus kan juga mahal ya. Tapi tim ini kan legend gitu kan. Betul. Menurut Asa gimana, saya sudah tidak seintens itu mengikuti MotoGP dan kita tidak ingin pura-pura jadi paling pakar MotoGP walaupun dulu saya sangat mengikuti, berkali-kali wawancara langsung Valentino Rossi dan lain-lain. Tapi sekarang yang saya suka adalah warna-warna baru MotoGP tahun ini lebih jelas gitu. Kalau kemarin kan agak bingung. Tapi dong, yang mana biar kita. Ya, yang pertama, pertama Ducati dulu lah. Ini nggak berubah, tradisional, terjaga. Dan menurut saya tetap Ducati banget gitu. Jahat warnanya, jahat ini. Garangnya masih terjaga. Menyala gitu. Tapi ada 3 warna baru yang variasinya itu saya suka. Yang pertama mungkin ini ada tim, ini bukan tim baru ya, ini tim Trackhouse namanya. Ini ngambil alih tim yang kemarin apa RNF namanya? Iya, RNF punyanya Pak Raslan. Raslan Sepang. Ya. Kita kenal dulu itu. Ya kenal ya. Jadi sekarang udah jadi tim Amerika. Amerika kok jadi yo. Ini akan mencoba ngikuti F1 kayaknya MotoGP. Jadi ya Amerika banget. Dan sebagai corak, ini kan kalau jadi mainan bagus Mas Jo. Iya. Jadi replika. Kalau replika bagus. Jadi warnanya jadi khas lagi gitu, jadi khas lagi. Iya. Saya sih suka. Iya. Dan Trackhouse ini tim NASCAR ya Mas Jo. Tim NASCAR. Ini tim NASCAR ekspansi ke MotoGP. Iya, ini jadi ingat almarhum Nicky Hayden ya, sangat Amerika. Yes, kan? Nicky Hayden. Iya kan? Ya. Ini Amerika banget. Saya suka coraknya. Kalau ini sebagai replika bagus banget. Kemudian ya pasti ada Grace ini ya, yang sekarang ada Marquez. Dan ini Indonesia banget. Indonesia banget ya. Antangin khususnya yang di lengan. Ada visit Indonesia kayaknya nih di sayap. Iya, ada Federal Oil. Ada Federal Oil. Aspira. Ini. MS Glow. Indonesia banget ini. Indonesia banget ini. Iya, Indonesia banget ini. Jadi ya coraknya juga jadi khas ya, walaupun sebenarnya kalau dari musim kemarin kan nggak terlalu berubah ini ya. Ini termasuk nggak ya, ilegal nggak ya? Karena kan pakai aero plus pakai antangin, wah tambah aero dia. Kan lubangnya ini bablas sih Mas. Bablas. Tapi ini menunjukkan betapa besarnya market Indonesia untuk MotoGP di saat di Eropa sendiri pamornya turun. Ya kan seperti F1 tadi, follow the money. Amerika lagi gede ke Amerika. Dan di Indonesia real ya, karena pengendara motornya banyak sekali ya. Ya Asia lah. Pasar bener ya, Asia ya betul. Karena di Eropa sendiri kan sebenarnya cuma besar di Italia, Spanyol sebenarnya. Seperti itu. Jadi ini Indonesia banget ke sini. Oh sorry Bolt Indonesia. Iya kan? Boleh ya ini ya? Tahu saya. Cerdas itu. Jadi marketingnya orang Indonesia nih kayaknya. Iya. Dan Marquez ya, jadi sudah dapat nama besar. Kita lihat masih bisa menggebrak atau enggak tim ini. Tapi secara warna ini identitasnya jadi lebih clear. Dia membedakan dengan Ducati kan, Mas? Iya. Dengan Ducati. Ducatinya full merah, dia lebih dominan biru. Kok warnanya kayak warna William nih. Bukan, Mas. Bukan apa ya? Apa? Pilihan 14 Februari, Mas. Nggak saya ikut-ikut kita. Lanjut. Nah, satu lagi terakhir yang saya sangat suka, walaupun mungkin banyak yang pro kontra ya, atau suka nggak suka. Saya suka warna timnya Valentino Rossi. Selain di sini ada Pertamina Enduro masuk ya. Tapi ini jadi Rossi banget gitu. Betul. Kemarin kan oke lah ada neonnya, tapi identitas Rossinya kurang kelihatan kan, Mas? Ya kan Follow the money. Follow the money. Apa sponsor kemarin? Berarti sekarang nggak ada money yang ikuti Rossi sekarang. Muni bener money. Iya, ini Valentino Rossi sekali saya. Ini Valentino Rossi banget neonnya, dan akan jadi nanti tahun ini di MotoGP akan lebih gampang ngelihat identitas tim-timnya kan, Mas Jo? Iya. Ini VR46, ini Grace ini Ducati. Jadi lebih tegas gitu antara satu dengan yang lain, apalagi dengan banyaknya Ducati. Iya. Ini katanya mau jadi Yamaha nanti musim depan, tapi ya nggak tahu. Cuman jadi lebih, saya suka tren warnanya MotoGP lebih dari F1. F1 malah, mohon maaf, McLaren pun, walaupun saya penggemar McLaren, ingat Minardi dulu, jadi kayak tim murah kan itu. Banyak logonya. Ini kan nggak, identitasnya jadi lebih clear sekarang. Tapi MotoGP. Saya juga ketipu ketika
image kita Minardi itu tim papan bawah, pasti ya maaf ya, secara ekonomi ya, secara bisnis juga duitnya nggak banyak gitu. Tapi ketika bisa ketemu truknya waktu di Monaco, keren saya temennya. Keren saya. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa semiskin-miskinnya tim Formula One itu kalau udah ngomongin corak, nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Coba ya, saya tuh kadang-kadang sampai geleng-geleng Red Bull itu sponsornya kemana-mana, banyak warnanya. Menatanya saya, di mata kan enak kan, itulah Formula One. Mahal dan, ya. Dan MotoGP kayak gini, coba bayangin bisa nata seperti ini kayak apa. Dan ini kecil-kecil kan sebenarnya kan. Kalau di TV kan nggak kelihatan. Iya, tapi kan akhirnya kan, ini karya seni yang di luar mesin ya kita ngomong ya. Terserah teman-teman gimana. Saya sangat suka warnanya VR46 ini. Karena itu Rossi banget. Rossi banget. Dan Lando Norris banget. Lando Norris kan niru Rossi. Ya. Saya kira udah lebih dari 1 jam, 1 jam, lebih 1 jam, 1 menit. Jadi yang 1 menit dihapus saja, Mas. Jadi teman-teman, sahabat atau teman main balap, silahkan jangan lupa tanggal 14. Selain ada launching, Anda juga harus bersuara di TPS. Silahkan Anda mau V8 yang melengking suaranya boleh, V10 juga boleh. Jangan VE, vehicle-nya elektrik, jadi tidak bersuara, itu namanya apa ya namanya? Kalau yang tidak milih apa-apa namanya apa? Ada kan? Golput nggak boleh ya. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah pertemuan kita di tahun 2024. Kita berharap kita semuanya sehat, jasmani, rohani, sehat awake lan domete. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih ya. Terima kasih. Mas, matur nuwun. Ayo Mas Dewo, Indianapolis. Oke, siap. Loh. Nggak jadi jangan yang wajib dulu baru yang wajib. Sampai ketemu teman-teman.